أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ونور قلوبنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat kembali berkumpul pada majlis ba'da subuh hari ini. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, wattabi'at ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita hari ini sudah berada di penghujung Ramadan, yang mana tinggal menghitung beberapa jam saja lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ada salat sehari lagi kita, Ramadan meninggalkan kita. Dan meninggalkan Ramadan meninggalkan kita itu salah satu musibah yang sangat besar, sehingga dikatakan para malaikat, langit dan bumi ikut menangis karena kepergian bulan Ramadan. Jadi seyogianya kita sebagai seorang mukmin muslim bersedih kita karena kepergian bulan Ramadan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan di detik-detik terakhir Ramadan ini. Marilah kita gunakan semaksimal mungkin, yang mana di dalam bulan Ramadan seluruh amal ibadah itu dilipat gandakan. Mari kita gunakan kesempatan terakhir ini, karena selain bulan Ramadan itu ada keutamaan yang ada seperti di dalam bulan Ramadan. Kemudian ketika Ramadan meninggalkan kita, jangan sampai kita ini ada pengaruh atau asar bekas kita bertemu dengan Ramadan. Jangan sampai ada. Kita takutnya sama yang disabdakan Nabi. Kan ada sebuah riwayat banyak diriwayatkan oleh sahabat, ketika Nabi naik mimbar, Nabi tangga pertama berucap amin, naik tangga kedua amin, naik tangga ketiga amin, sudah tuntung turun Nabi, sudah tuntung turun. Lalu ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi. Di antaranya Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau naik mimbar kemudian engkau beramin, ma hikmatu dzalika? Kata Mu'adz, apa hikmahnya wahai Rasulullah biar mengucap amin 3 kali? Ini yang didengar oleh sahabat itu hanya Nabi yang beramin, amin, amin, amin. Ditanya sahabat, apa hikmahnya wahai
Rasulullah. Ujar Rasulullah, atani Jibril faqala ya Muhammad. Jibril datang kepadaku kemudian berkata, ya Muhammad, wahai paling mulia makhluk, man adraka syahr Ramadan wa lam yughfar lahu dakhala an-nar. Fa ab'ada Allah. Ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, siapa saja yang ia bertemu dengan Ramadan tapi dosanya kada diampuni Allah, maka ia akan masuk neraka dan dapat laknat Allah. Allah jauhkan dari rahmatnya. Faqul amin ya Muhammad, kata Jibril. Wahai paling mulia makhluk, aminakan. Amin, ujar Nabi. Nah, jangan sampai kita termasuk dalam hadis Nabi SAW. Kita sangat takutlah, takut benar kita, karena disebutkan oleh ulama kalau kita itu sudah kada diampuni Allah di bulan Ramadan, itu di luar bulan Ramadan sangat sulit, sangat sulit. Jangan sampai, mudah-mudahan kita orang yang keluar dari bulan Ramadan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa caranya? Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya dua, imanan wa ihtisaban, karena keimanannya. Artinya ikhlas, murni, niat semata-mata karena beriman kepada Allah, wahtisaban, dan mencari ridha Allah. Nah, ini syaratnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, puasa bulan Ramadan karena beriman kepada Allah. Ya, ada juga dia berpuasa tapi kada karena Allah. Contohnya kayak bahasa kitanya itu model tekanan sosial. Nah, aku ngalih dia kada berpuasa, orang puasaan karena ngalih lawan orang. Nah, atau sakit bini di rumah, kamu banyak kada mau beri makan nih bila ada puasa. Nah, ini ngaranya tekanan sosial, bukan karena dasar keimanan minyak kepada Allah. Nah, jadi orang yang berpuasa karena beriman kepada Allah, karena mengimani bahwasanya puasa itu merupakan bagian salah satu daripada rukun Islam. Nah, ia yakini dan ia kerjakan, ini yang termasuk di dalam hadis Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang bertemu Ramadan tapi dosa kita belum diampuni Allah. Mari dalam detik-detik terakhir di bulan Ramadan ini kita perbanyak istighfar, kita perbanyak taubat kepada Allah sama-sama kita. Nah, dan juga yang perlu kita ingat itu istighfar, jangan sembarang istighfar lah. Astagfirullah. Ya, lisan cuman nang mestinya itu orang beristighfar itu ditanamkan di dalam hati, menyesal luar biasa dan mengingat-ingat apa ketaksiran, kesalahan dan dosa telah kita perbuat yang lalu. Banyak istighfar, ya Allah. Selama puasa masih hanya banyak takili yang ada pengaruhan atau banyak kekurangan di dalam puasa. Nah, itu nang kita istighfar. Makanya enak kita itu dianjurkan. Bagus juga amalan dari guru-guru kita, berisukan imbah subuh sebelum sembahyang hari raya itu membaca istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu yang paling panjang 100 kali. Bila isa kepanjangan handap astagfirullah. Nah, itu handap benar sudah tuh. Cuman apa esensi dari istighfar itu tadi kita dapat menyesal kita dalam hati, mengingat dosa kita. Nah,
Jadi percuma aja lah amun istighfar panjang tapi apa ada magenangan di dosa. Nah, intinya menyesal kita dengan perbuatan yang telah lalu dan bertaubat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan termasuk orang yang dapat ampunan. Karena ini yang paling kita harapkan. Kita kadang mengharapkan hari raya baju hanyar ada, sepeda motor hanyar ada, bini hanyar apalagi ada juga. Nah, ianya apa Allah mengampuni dosa kita. Karena dikatakan di dalam sebuah syair, laisal 'aidu liman labisal jadid wa innamal 'aidu liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan orang yang memakai baju hanyar kada, tapi orang yang taatnya kepada Allah bertambah. Wa laisal 'aidu liman labisal liman tazayyana bil malbus wal markub wa innamal 'aidu liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya itu bukan orang yang memakai pakaian baru, memakai kendaraan baru, kada. Hanya saja hari itu untuk orang yang diampuni Allah dosa. Nah, ini sebetulnya hakikat Idul Fitri itu. Makanya ngarannya aja Idul Fitri atau Hari Raya Fitrah. Artinya kalau kita bahasakan Aid itu kembali. Bahasanya tuh Hari Raya Fitri artinya suci, bersih. Nah, jadi kembali suci, kembali bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa. Kayak apa caranya? Dengan berpuasa tadi. Nah, jadi hakikatnya orang yang merayakan hari raya itu orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita termasuk daripada orang yang Allah ampuni dosanya. Nah, sehingga sekalipun kita kada berbaju hanyar, kita tetap merasa bahagia. Bahkan biar ulama-ulama dahulu itulah kada mementingkan baju hanyar pada hari raya ini dia. Cuman bagus juga lah hak baju hanyar tuh. Ya kalau setahun sekali mampir baju. Jadi disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu ada seorang ulama namanya juga bermadhab Syafi'i dan beliau merupakan mufti Makkah madhab Syafi'i, Maulana Sidin Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Sidin ini satu ketika hari raya Sidin berbaju buruk aja. Orang berbaju hanyar, ada Sidin semua berbaju buruk aja. Ditanya, wahai Syekh, kenapa pian baju buruk aja? Apa kata beliau? Ujar Sidin, aku kada hendak ketika hari raya memakai baju hanyar ini karena aku kada hendak memecahkan perasaan orang-orang fakir miskin karena mau memakai baju hari raya. Nah, makanya di sini aku kada hendak memakai baju hari raya. Itu diantara kesederhanaan ulama-ulama dahulu. Mungkin kita hendak pakai baju hanyar aja, silahkan. Ada juga kesunahannya, ya Allah. Cuman asal jangan baju kita jangan tapi berbangga benar. Karena semakin tinggi kebanggaan kita itu semakin sakit kita hati kita di akhirat. Jadi kembali sabda Nabi SAW tadi, Nabi ketika naik ke mimbar mengucap amin pertama, ternyata apa? Uji Jibril, barang siapa yang tetap Ramadan tapi keluar Ramadan kalau diampuni, maka ia akan mendapat laknat Allah. Jadi Jibril, wahai Muhammad, amin akan amin, uji Nabi. Betul yang kedua pulang, ujar malaikat Jibril, barang siapa nang selagi hidup masih tetamu lawan kedua orang tuanya, tapi ia kada sempat berbuat bakti kepada orang tuanya, fa'abadahullah, maka Allah melaknatnya. Alhamdulillah. Karena orang tua ini kita lah berbakti kepada orang tua itu luar biasa penting benar.
kunci sukses seseorang itu berbakti dengan orang tua. Kita bayangkan aja lah, berbakti dengan orang tua itu yang hidup ataupun yang sudah meninggal, harus kita berbakti. Saking besarnya utamanya berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua ini. Kita tahu orang yang jihad di jalan Allah, orang yang berperang melawan kekufuran untuk meninggikan kalimat Allah, meninggal dunia, maka ini mati syahid. Ya kalaulah orang yang jihad di jalan Allah meninggal dunia, mati syahid. Tapi manakala orang yang berjihad ini tapi adalah orangnya uququl walidain, durhaka dengan orang tua, padahalnya jihad fisabilillah, tapi durhaka dengan orang tua, karena di akhirat uji malaikat hendak memasukkan ke surga karena ini jihad, dia durhaka dengan kuitan. Hendak dimasukkan ke surga, hendak dimasukkan ke neraka karena durhaka dengan kuitan, tianya jihad di jalan Allah, matinya syahid. Nah, makanya di dalam kitab Al-Kabair, orang-orang yang seperti ini ada tempatnya nanti, tempat penangguhannya, namanya Ashabul A'raf, orang-orang A'raf. Nah, mereka ini ditangguhkan sebelum Allah menentukan kita. Terserah Allah ya, lagi hendaknya dimasukkan surga atau hendaknya dimasukkan ke neraka. Nah, luar biasanya orang yang durhaka orang tua ini, sampai-sampai ini tak halang masuk surga biasa kitanya. Nah, jangan sampai kita mumpung, apalagi kalau masih orang tuanya masih hidup, kita doakan, kita cari mana pada rumah lagi kita cari. Nah, supaya apa? Supaya kita berbuat taat kepada orang tua. Nah, karena dalam sabda Nabi apa? Ridha bi ridha walidain. Ridha Allah itu tergantung ridha kedua orang tua. Nah, itu yang kedua. Nah, ujar malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya selagi masih hidup, tetapi ia pada sempat berbuat taat, kemudian ia meninggal dunia, maka Allah melaknatnya. Wahai Muhammad, aminkan. Amin ya Nabi. Kemudian yang ketika Nabi SAW menaiki tangga ketiga, Nabi mengucap amin pula. Nah, ditanya sahabat, apa? Ujar Nabi Muhammad, Jibril mengucap kepadaku, siapa saja man dzukira indahu ismuk, barang siapa yang disebutkan, diperdengarkan daripadanya akan nama engkau, walam yusalli alaik fa'ab'adahu Allah, tapi ia kada bersalawat kepada engkau, maka Allah melaknatnya. Makanya ketika kita mendengar Nabi, ketika mendengar nama Nabi itu kita dianjurkan, bahkan sebagian berpendapat diwajibkan kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena orang yang ada bersalawat ketika nama Nabi disebutkan, fa'ab'adahu Allah menjauhkannya daripada rahmatnya. Bahasa lainnya Allah melaknat. Nah, ini laknat itu jauh dari rahmat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Al-Imam Daruqutni, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatayil 'idi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, Idul Fitri lawan Idul Fitrah kaina, Idul Fitri lawan Idul Adha kaina, lam yamut qalbuhu, hatinya kada akan pernah mati
yauma tamutul qulub, hari di mana hati-hati yang lain mati. Nah, jadi orang yang hidup akan malam hari raya itu hatinya kada mau mati. Dalam artian mati hati itu kayak apa? Syaghafuha bihubbid dunya. Syaghafuha bihubbid dunya artinya memenuhi benar, katuju benar, cinta banget lawan dunia. Nah, tanda-tanda orang mati hati itu terlalu cinta lawan dunia, sehingga ketika nikmat diambil Allah daripadanya, ia sangat merasa sakit hati. Itu diantaranya hati kita mati. Alhamdulillah. Jadi orang yang hidup malam hari raya itu hatinya akan Allah kada akan matiakan. Nah, karena nanti di akhirat itu datang berhadapan Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang hatinya selamat, illa man atallah biqalbin salim. Nah, karena malam hari raya ini luar biasa ya Allah. Banyak orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah. Padahal malam hari raya itu malam yang salah satu malam doa seorang mukmin mustajab, kada akan tertolak. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai orang kita jangan sampai. Karena jangan kita sangka malam hari raya itu kita habis sudah. Asa habis sudah puasaan, jadi hendak bermian lagi. Tahan dulu. Malam hari raya, malam yang harus kita hidupkan. Jangan sampai kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kayak malam 10 terakhir Ramadan, kita menghidupkan malam hari raya. Sekurang-kurangnya sembahyang isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah, itu sekurang-kurangnya. Dan amalia khusus malam hari raya ini kita perbanyak membaca takbiran aja kita. Jangan takbiran membedijin itu. Kadang laluhan bermotor. Padahal kalimat agung, kalimat mulia diputar dalam musik DJ, orangnya baju kita udah pulang. Nauzubillah, mau panah aja guru aja. Panau. Jangan sampai gitu lah. Kita ingat-ingat benar, malam hari raya ini malam doa yang mustajab. Kita perbanyak juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyak takbiran bid'ah. Nah, kemudian terlebih khususnya ulama-ulama kita, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan, menganjurkan mengamalkan sembahyang hadiah. Nah, yang paling utama itu anak seorang kepada orang tua menghadiahi yang sudah meninggal dunia, atau orang tua seorang menghadiahi anak yang sudah meninggal dunia dulu. Itu yang paling utama malah. Jadi seorang biasa kitanya. Nah, apa bacaannya? Mengatakan kembali nomor 2 rakaat, niatnya sama aja. Ini sembahyang hadiah ini niatnya sembahyang sunnah mutlak aja. Usalli sunat rakaat ini, ada usah di sunatan hadiah, ada usah. Apalagi disangkut ngarannya ada usah. Usalli sunatan mutlak apa? Usalli sunat rakaat ini lillahi ta'ala. Karena ada sebagian ulama berpendapat sembahyang hadiah sembahyang yang kita niatakan artinya dibuat di dalam niat itu ngaran si penahanak dihadiahi itu kada sah sembahyangnya. Ada sebagian yang berpendapat itu, makanya niat kita sembahyang hadiah itu kita niatakan sembahyang sunnah 2 rakaat aja, kayaknya diduganya nang besambat. Nah, supaya apa? Kita keluar daripada khilaf ulama, karena tarkul khilaf mustahab, meninggalkan kekhilafan itu disunahkan. Bila ulama itu berbeda pendapat, kita menuruti pendapat yang keluar daripada khilaf perbedaan pendapat tersebut, itu sunat hukumnya. Nah, makanya kita sembahyang hadiah sambutannya menjadi kita. Nah, itu sembahyang sunnah biasa, sembahyang sunat mutlak aja.
Nanti sembahyang sunat mutlak sembahyang sunat wara kada nang bekait sembahyang duha sembahyang witir itu kan bekait. Nah, jangan apa sembahyang nang sunat wara-wara nang ada bekait dan apa. Soalnya sunat rakaat ini lillahi ta'ala al-iftitah, kemudian baca surah Fatihah, hanya membaca ayat kursi. Imbah ayat kursi surah Al-Haqqumut Takatsur. Imbah surah Al-Haqqumut Takatsur hanya surah Al-Ikhlas 11 kali. Rakaat kedua sama itu juga. Nah, paling bagus menggawinya itu imbah maghrib malah imbah isya boleh aja juga. Nah, hendak tengah malam bang, aduh saya kalau ada bangunan. Hanya imbah tumpang salam berdoa istighfar, astagfirullah. Hanya berdoa. Doanya apa? Kadang ngalih-ngalih bahasa kita aja. Tapi baca dulu alhamdulillahirabbil alamin. Kita kan nama apa? Ada kita berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Ya salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, apa aja salawatnya? Asal salawat. Karena doa itu digantungkan di langit kalau ada di salawatnya. Nah, salawat itu menembuskan doa kita cepat kabul. Jadi salawat dulu hanya baca doa. Bahasa kita aja nyaman. Ya Allah, ulun mohon sambahyang ulun ini jadikan pahala yang berlipat ganda dan pian sampaikan pahalanya kepada almarhum abah ulun yang ada di kubur, almarhum mama ulun yang ada di kubur. Siapa yang kita kagenangan sambat juga. Sudah habis, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Intisarinya dua aja, doa sembahyang hadiah ini dua aja. Yang pertama minta lipat gandakan pahalanya, yang kedua minta sampaikan pahalanya. Ya Allah, apakah bahasa kita masing-masing? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ada juga, ya Allah, makanya serajin, amin. Jangan juga, jujur ya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Tahu, yang tahu aja ya Allah yang makanya serajin dia. Cuman Allah ketujuh mendengar rintihan hambanya. Makanya sejujurnya kita itu berdoa karena disyariatkan langsung. Doa ini karena disyariatkan. Banyak sabda Nabi dan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran itu. Makanya Imam Abdullah Al-Haddad dalam syair beliau menjadi apa? Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu Rabbi. Cukup saja sudah Allah mengetahui. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada usahaku dan permintaanku. Uji Imam Abdullah Haddad, Allah tuh tahu aja udah sebujurnya kan diusah kepada Allah tahu, usahaku tahu, perjuanganku tahu, permintaanku tahu juga Allah Ta'ala. Tapi apa? Fadu'ai wa batihali syahidun li biftigari. Tapi doaku dan keperluanku, kebutuhanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku berdoa, aku merintih kepada Allah, ini menjadi saksi aku butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan malas kita berdoa. Jujur ya, Allah tuh tahu sudah, cuman Allah ketujuh mendengar suara rintihan hamba-Nya. Itu di antaranya tadi sembahyang hadiah. Jangan sampai kita terjatuh setahun lagi. Hikmahnya apa? Dikatakan oleh para ulama, binya yang berhari raya itu kada hanya umat muslimin muslim yang hidup pada juga
nang meninggal pun mereka hendak juga berhari raya, hendak juga mereka berhari raya. Nah makanya kita kirimi mereka juga supaya mereka merasakan bagian kebahagiaan yang dirasakan orang masih hidup juga. Jadi siapa yang kita magenaman sambat jiwa marahnya. Hanya subuh. Nah subuh tadi beristighfar dulu hanya membaca tasbih 300 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim 300 kali. Cuman didahului dengan istighfar. 100 kali dulu istighfar, hanya tasbih 300 kali. Yang mana kita hadiahkan gasan seluruh muslimin dan muslimat saberetaan. Jadi di antara keutamaannya Allah Subhanahu wa taala itu akan hapuskan dosa kita. Kemudian Allah berikan lampu-lampu cahaya nur ke dalam kubur kita. Nah, itu di antaranya. Karena orang ini kata Al-Habib Muhammad Al-Haddad, kata dia ada orang yang di akhirat kena disambut oleh muslimin muslimat, artinya dibanggakan, disambut, ditunggu-tunggu benar, dimuliakan benar. Padahal orang ini selagi hidup di dunia amaliyah ya biasa aja juga kan, tapi banyak benar sampai yang kada suatu tinggal tadi apa kada suatu tinggal bang, cuman biasa-biasa aja tuh apa amalannya aja. Nah sekalinya orang ini ketujuh menghadiahi orang-orang yang sudah meninggal dunia, sehingga ini di akhirat disambut dengan sambutan yang baik. Makanya ketika orang itu lalu di kuburan ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar, antum salafuna wa nahnu bil athar. Ucapkan salam. Kemudian hadiahnya orang angka 7 menghadiahi muslimin dan muslimat. Nanti dia di akhirat terkejut dengan sambutan yang luar biasa, terhormat, padahal orangnya biasa-biasa saja. Kata Habib Muhammad Al-Haddad. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan harapan terbesar kita mudah-mudahan dengan khatmur Ramadan, berakhirnya bulan Ramadan pada tahun ini, meninggalkannya Ramadan akan kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita sebertaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita pada dalam keadaan husnul khatimah, dan akhirnya di hari kiamat kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan terakhir ini ulun meminta halal